Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas real teaching Kebidanan Program Sarjana Terapan. Nama saya Lena Marlina, mahasiswi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Fignet tentang perdarahan pada kehamilan muda atau abortus. Mari kita simak soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB diantar oleh suaminya dengan keluhan mengeluarkan plek-plek darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis, ibu mengatakan sakit perut bagian bawah dan pinggang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, inspekulo, didapatkan ada pengeluaran darah dan OUE terbuka. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Abortus imminens. B. Abortus insipiens. C. Abortus habitualis. D. Abortus incompletus. Dan E. Misabort. Soal nomor 1 jawabannya yaitu B. Abortus insipient. Dengan berdasarkan tinjauan kasus yang terjadi, ibu mengeluh keluar bercak-bercak dari jalan lahir, kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan terdapat keluar perdarahan dan OUE masih terbuka. Kemudian menurut teori Joseph dan Nugroho pada tahun 2010 bahwa abortus insipient adalah abortus yang sedang berlangsung, di mana keadaan ostium uteri sudah terbuka dan selaput ketuban masih utuh dan hasil konsepsi masih berada dalam kapum uteri dengan tanda gejala keluar perdarahan, kemudian ostium uteri terbuka, hasil PP test positif dan hasil konsepsi masih berada dalam kapum uteri. Lanjut pada soal nomor 2, yaitu seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB diantar oleh suaminya dengan keluhan mengeluarkan plek-plek dari jalan lahir. Hasil anamnesis, ibu mengatakan kram pada perut kanan bawah dan sakit pinggang. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, kemudian pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, inspekulo didapatkan ada pengeluaran darah dan OUE menutup. Apa diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Untuk optionnya yaitu A. Abortus imminens, B. Abortus insipiens, C. Abortus completus, D. Abortus incompletus, E. Misabortus. Pembahasan nomor 2, jawabannya yaitu A, yaitu abortus imminens. Di dalam soal terdapat clue yaitu ibu mengalami kram pada perut, kemudian OUE menutup. Menurut teori dari Sinclair 2010, abortus imminens yaitu abortus yang sedang mengancam, di mana OUE menutup, kemudian hasil konsepsi masih berada dalam kapum uteri. Di sini ada tanda gejala dari abortus imminens, di mana terjadi pendarahan pada ibu, kemudian OUE menutup dan hasil konsepsi masih dalam kapum uteri dan hasil pemeriksaan kehamilan positif. Soal nomor 3, seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB diantar oleh suaminya dengan keluhan mengeluarkan plek-plek darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis, ibu mengatakan kram pada perut kanan bawah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 36,5 derajat Celcius, dan OUE menutup. Penata laksanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Optionnya A. Bed rest total, B. USG, C. Kuretase, dan D. Pemberian obat uterotonika, dan E. Terminasi. Pembahasan nomor 3 jawabannya yaitu A. Bed rest total. Menurut teori Rustam Muhtar pada tahun 2012, abortus imminens atau abortus yang mengancam, keguguran belum terjadi sehingga dapat dipertahankan. Dengan cara bed rest total atau istirahat total, pada dasarnya cara ini dapat mencegah keguguran. Dan bed rest total ini harus sampai perdarahan benar-benar berhenti. Pergerakan atau aktivitas fisik dapat merangsang terjadinya kontraksi otot-otot rahim. Setelah perdarahan berhenti, pasien dapat mencoba aktivitas fisik dari yang ringan seperti duduk, berdiri, kemudian berjalan perlahan-lahan seperti benar-benar tidak ada perdarahan selama 24 jam ke depan. Jadi
penata laksanaan yang efektif untuk abortus iminen, yaitu dengan cara bed rest total atau istirahat total. Untuk soal nomor 4, seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB diantar oleh suaminya dengan keluhan nyeri perut bagian kanan bawah. Berdasarkan hasil anamnesis, ibu mengatakan terpeleset hendak ke kamar mandi hingga terjatuh. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali 4 per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Inspekulo didapatkan ada pengeluaran darah, pemeriksaan dalam, serviks membuka, ekspulsi sebagian janin. Penata laksanaan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Untuk optionnya, A. USG, B. Memberikan obat uterotonika, C. Bed rest, D. Rujuk ke RS, dan E. Kolaborasi dengan dokter. Pembahasan nomor 4 jawabannya yaitu D. Rujuk ke rumah sakit, karena abortus incomplete merupakan tindakan yang harus dilakukan di rumah sakit dan bidan tidak berwenang untuk melakukan tindakan atau pertolongan. Abortus incompletus menurut teori yaitu abortus yang sedang berlangsung di mana hasil konsepsi sebagian sudah keluar. Jadi kasus ini harus segera ditangani. Jika tidak cepat ditangani maka akan terjadi perdarahan dan shock terjadi pada ibu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 nomor 28 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, di mana terdapat pada pasal 19 ayat 2 yaitu bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan meliputi kehamilan, konseling pada kehamilan sebelum hamil, kemudian antenatal pada kehamilan normal, persalinan normal, kemudian ibu menyusui, dan konseling pada masa antara dua kehamilan. Maka dari itu bidan harus melakukan penanganan kegawat daruratan dan dilanjutkan dengan rujukan. Soal yang terakhir yaitu seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB diantar oleh suaminya dengan keluhan mengeluarkan plek-plek darah dari jalan lahir. Hasil anamnesis, ibu mengatakan kram pada perut kanan bawah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Hasil inspekulo didapatkan ada pengeluaran darah, ekspulsi sebagian hasil konsepsi, serviks terbuka. Apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Dan untuk optionnya yaitu A. Abortus imminens, B. Abortus insufficiens, C. Miss abortus, dan D. Abortus incompletus, E. Abortus completus. Soal terakhir, mengapa jawabannya D, yaitu abortus incompletus? Karena dalam berdasarkan tinjauan kasus ibu mengeluh mengeluarkan plek-plek darah dari jalan lahir, kemudian dari hasil pemeriksaan serviks terbuka dan ekspulsi sebagian hasil konsepsi. Menurut teori Humayroh tahun 2012, abortus incompletus adalah pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus dengan tanda gejala yaitu terjadi perdarahan, kemudian disertai sakit perut dan kram perut, dan dapat diikuti pengeluaran hasil konsepsi dan pemeriksaan kehamilan masih positif. Sekian video pembahasan soal Pignet Real Teaching. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam pembuatan video ada pengucapan kata yang salah, mohon dimaklumi.